segera kita mulai. Kami mengingatkan untuk HP untuk di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, mari kita saat teduh sejenak, kita merenungkan anugerah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari di dalam minggu ini. Mari kita saat teduh. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena belas kasih dan kemurahan-Mu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga pada minggu pagi hari ini, kembali Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami dan seisi rumah kami dapat berkumpul bersama di gereja ini untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, dan menerima sukacita yang daripada-Mu. Itulah penghiburan-Mu yang sejati kepada kami, sehingga kami beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh penata layan yang melayani pada ibadah minggu pagi hari ini ke dalam pimpinan-Mu, ke dalam belas kasih kemurahan-Mu, ke dalam berkat-berkat-Mu. Juga jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang mengikuti melalui Zoom, kiranya Tuhan menolong, memberkati, sehingga memperoleh sukacita dan damai sejahtera dalam peribadatan pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan di dalam berkat-berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Adapun yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, berdasarkan Mazmur pasal 146 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, mari ke depan.
Ya, sebelum anak-anak kita beribadah di kelasnya masing-masing, mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau juga memanggil anak-anak untuk datang kepadamu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar mereka akan masuk ke dalam kelas mereka, mereka akan beribadah kepadamu, kiranya Roh Kudus menolong memimpin mereka. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu, kiranya mereka boleh memahami, mengertinya, dan berkati juga guru-guru yang mendampingi, yang mengajarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan anak-anak ke kelasnya, jangan lari ya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita menyadari bahwa selama seminggu ini kita banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi hidup kita dan kita menikmatinya. Tapi kita juga menyadari bahwa kita banyak salah, baik dalam kata, pikiran, dan perbuatan kita. Mari kita tenangkan hati kita nyanyikan pujian sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil aku, ya Gembalaku, datang. Kini ku datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya Gembalaku, datang. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih
karena Tuhan telah pelihara hidup kami dengan ajaib di sepanjang minggu ini, baik secara pribadi dan keluarga. Kau telah memberkati kami di dalam kehidupan kami bekerja, dan kehidupan kami studi, dan terima kasih Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih untuk penghiburan dan kekuatan daripadamu ketika kami menjalani hidup ini. Kami banyak godaan, cobaan, tantangan yang secara manusia kami sulit untuk menghadapinya. Tapi kami bersyukur bahwa hikmat-Mu selalu menolong kami. Roh Kudus-Mu selalu memberikan kekuatan kepada kami untuk terus hidup percaya kepada Engkau di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan hidup kami ini. Kami merasa sendiri di tengah dunia ini, tetapi kami selalu diberi pertolongan Roh Kudus bahwa ada Tuhan yang selalu bersama menyertai hidup kami. Begitu banyaknya luar biasa Tuhan, Engkau berkasih karunia di dalam kehidupan kami ini. Tapi kami juga menyadari bahwa kami sering gagal dalam mengikuti Engkau. Kami membaca firman-Mu hanya sekedar membaca saja, tapi kami kurang merenungkan dan melakukannya. Kami hidup sering mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Kehendak kami lebih utama daripada kehendak-Mu. Kami kurang mengasihi orang lain, tapi kami menuntut banyak dimengerti dan dikasihi oleh orang lain. Tuhan, itulah semua dosa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan jujur mohon pengampunan Tuhan atas semua kesalahan dan pelanggaran atas hidup kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga supaya di hari-hari di depan ini kami sungguh berjuang untuk bisa hidup sesuai dengan Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Sehingga hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah perkawanan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk Tuhan selalu mengampuni kami yang mengaku semua dosa. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berdasarkan kasih karunia Tuhan dalam kita, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat. Mereka akan orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita menyembah di dalam kekudusan-Nya. Karena Dia akan memenuhi hati kita dengan hadirat-Nya yang kudus. Penuhi hatiku dengan hadirat
rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, dan ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kita mau diam di dalam hadirat Tuhan, diam di hadirat-Mu. Katakan, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
hadirat Tuhan. Kita mau menatap wajahnya yang kudus. Kita mau mendengarkan firman-Nya yang merdu, yang mengingatkan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia, menaikkan puji-pujian kita kepadanya. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang berdiam di dalam hadirat-Nya yang kudus. Dan kita percaya bahwa hari ini Dia hadir di sini, Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur karena memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, sukacita karena kita sudah mengakhiri bulan Juli ya. Besok sudah masuk Agustus. Saatnya terima kasih. Kita akan menaikkan puji-pujian kita lagi di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kami menyambut Bapak Pendeta Hendra Rey yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Beliau adalah senior saya. Jadi kami dulu waktu wisuda itu sama. Saya wisuda S1, Pak Sartono wisuda S2, beliau wisuda S3. Tapi nggak apa-apa, yang penting sama-sama wisuda kan gitu. Kami menyambut, terima kasih untuk sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, Pak Hendra Rey. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam akhir bulan Juli, yaitu bulan penginjilan, kata Pak Gembala. Jadi mari kita bersama-sama bersemangat bahwa walaupun bulan Juli ini habis, tetapi penginjilan akan terus berjalan
sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi sigap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap untuk dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saat kita bekerja di ladangnya Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita. Sukacita surga karena Tuhan menyertai kita dan hadir bersama dengan kita saat kita bekerja di ladangnya. Kita angkat pujian, ku terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Katakan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan kita, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surganya, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih semangat? Amin. Kita tidak boleh patah semangat dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. Amin. Oke, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Mazmur pasalnya yang kedua. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 9. Pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu, kita akan membacanya secara berganti-gantian. Saya bacakan ayat yang kedua, Bapak Ibu membaca ayat yang ketiga, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkataan dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sama-sama kita baca ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membaca kembali ayatnya yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil kepada orang lain adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena kita menjalankan perintahnya.
Memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran kepada orang lain adalah salah satu bukti bahwa kita mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena kita ingin juga dia diselamatkan. Kita mengangkat pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang, dan menyenangkan hatimu Tuhan, itu yang menjadi keinginan kami. Hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita berdoa ya. Tuhan dalam sorga, terima kasih. Sekarang kami mau belajar lagi daripada firman-Mu. Tuhan, celikan kami, cerahkan kami, inspirasilah kami. Ya Tuhan, supaya sekali lagi kami belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara sekalian, nama saya Hendra Re. Saya kenal Om Rio ini dari 33 tahun lalu. Saya panggil beliau Om, jadi susah saya memanggil pendeta. Jadi beliau pemusik handal untuk melodi dulu ya. Nah saudara, jadi sudah 33 tahun. Kalau tadi Pak Karis bilang saya seniornya, maka Om Rio senior saya. Kalau Pak Karis tadi bilang S1, S2, S3, sebenarnya itu juga nggak boleh kesombongan. Samsung sudah S22, jadi nggak ada alasan untuk sombong. Nggak ada orang yang S-nya sampai 22, jadi harus tetap rendah hati. Nah saudara sekalian,
Ada orang yang yakin dia masuk surga, tapi ternyata Tuhan tidak yakin dia masuk surga. Ya, ada orang yakin masuk surga, tapi ternyata keyakinannya beda dengan keyakinan Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku berseru-seru? Jadi bukan orang yang berseru-seru demi nama Tuhan. Siapa yang suka berseru-seru demi nama Tuhan? Pemimpin doa syafaat, song leader, singer, ini kan suka berseru-seru, ya, demi nama Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, aku enggak kenal kamu. Dia yakin masuk surga, Tuhan enggak yakin dia masuk surga. Yaitu beda keyakinan namanya, saudara. Terus ada orang yang berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi siapa yang bernubuat? Bernubuat itu memakai kata-kata. Jadi orang yang suka berkhotbah kemana-mana keliling dunia, apakah masuk surga? Enggak, saudara. Ternyata ketika, bukankah kami bernubuat demi namamu? Yesus berkata, aku enggak kenal kamu. Siapa lagi, saudara? Ada orang yang yakin bahwa karena dia mengadakan mujizat, orang sakit sembuh, gitu ya. Orang cerai bisa gabung lagi. Nah, saudara sekalian, lalu dia katakan, bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Jadi orang yang mengadakan KKR kesembuhan ilahi ya memang 90% bohong sih, saudara. Buktinya waktu Covid menghilang semua mereka. Ya. Tapi oke lah, kalau mereka melakukan kayak gitu, apakah mereka pasti masuk surga? Mereka berkata, Tuhan, aku mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Nah, kelompok 4 lagi yang mengatakan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Jadi yang tukang usir setan pun, dia yakin dia masuk surga. Tapi ternyata Tuhan nggak buka pintu surga untuk dia. Maka Tuhan bilang, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Kenapa, saudara? Berikutnya yang perlu kita pikirkan. Gereja-gereja yang didirikan para rasul, ya, itu ada dalam kitab Wahyu gitu ya, termasuk jemaat Efesus, Korintus, Laodikia dan sebagainya. Saudara-saudara, kemana kekristenan sekarang di kota-kota itu? Enggak ada lagi. Kenapa, saudara? Bukankah yang dirikan rasul-rasul? Ya. Kemana? Banyak orang berkata, gereja kan punya Tuhan, pasti dipelihara oleh Tuhan. Betul, saudara. Kenapa? Gereja punya Tuhan, rasul-rasul dirikan, ternyata gereja-gereja itu tutup. Saya coba keliling-keliling itu yang namanya Efesus, kota Smyrna, sekarang namanya Izmir, kota Laodikia. Saya keliling-keliling kota itu tanya-tanya ada kekristenan? Enggak ada kekristenan, saudara. Kemana perginya orang Kristen padahal gerejanya didirikan para rasul? Kalau gereja punya Tuhan pasti dipelihara Tuhan, lalu mengapa jemaat sekarang di sana tidak ada lagi? Bahkan di tempat kota yang namanya Antioquia, pertama kali orang-orang disebut Kristen dalam Kisah Rasul 11, mana orang Kristennya? Kalau Tuhan memelihara gerejanya, lalu kemana gereja itu sekarang? Tinggal ruinnya, tinggal puing-puingnya untuk tempat wisata. Dulu di sini pernah ada orang Kristen, dulu di sini pernah ada gereja. Sebenarnya Tuhan itu memelihara firman-Nya dan minta hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen untuk mentaati firman-Nya. Itu cara pemeliharaan Tuhan. Kalau organisasi gereja berkelahi, pecah, berantakan, apa yang salah Tuhan? Bukankah dia punya gereja? Itu karena orang yang dipercayakan tidak tanggung jawab. Nah, saudara sekalian, makanya kenapa banyak orang-orang Kristen yakin dia masuk surga, Tuhan tidak yakin dia masuk surga. Masalah surga antara manusia dan Tuhan beda keyakinan. Nah, saudara, ini yang perlu kita pikirkan. Apakah Anda yakin masuk surga? Halo? Saya tanya, Anda yakin masuk surga? Apakah Tuhan yakin Anda masuk surga? Anda yakin kan kepercayaan diri Anda, kepercayaan Tuhan kan belum tentu seperti Anda. Kenapa, saudara? Mari kita berpikir yang lain. Apa artinya Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu adalah mengikuti apa yang Kristus telah ajarkan, mengikuti apa yang Kristus telah teladankan.
Makanya beda orang Kristen itu sebenarnya, saya suka bilang, saya ngajar sekolah Alkitab sudah 27 tahunan ya saudara. Ya saudara, saya suka membedakan antara orang belajar tentang Kristus dan belajar dari Kristus. Banyak sarjana teologi, kalau ditanya apa itu teologi, mereka berkata ilmu tentang Tuhan. Yang lain-lain bisa kayak gitu. Biologi ilmu tentang makhluk hidup, zoologi ilmu tentang binatang. Tetapi teologi tidak bisa dikatakan ilmu tentang Tuhan. Kenapa saudara? Ya, dalam bahasa Yunani disebut Theos itu Tuhan, Logos juga Tuhan. Kan Logos itu firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu dengan Allah. Kalau Tuhan sama Tuhan jadi satu, nggak boleh diterjemahkan dengan belajar tentang Tuhan. Tapi belajar dari Tuhan. Nah, di sini esensinya kekristenan. Kenapa gereja-gereja tutup? Kenapa orang Kristen meninggalkan imannya? Kenapa akhirnya kekristenan tanpa bekas, kecuali sejarah di tempat-tempat yang banyak di dunia ini? Kenapa? Karena mereka cuma belajar tentang Tuhan, tapi tidak belajar dari Tuhan. Apa yang paling membedakan, saudara? Yang paling membedakan hasilnya apa? Apa yang kamu pelajari dari Tuhan? Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang amanat agung. Amanat agung itu pesan yang paling penting. Karena waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia pesan. Nah, Tuhan memberikan kita Great Commission. Jadi Tuhan memberikan perintah yang paling besar untuk dilakukan, tapi setan menghantar manusia pada Great Omission. Itu commission, omission itu ada beda yang jauh gitu ya. Jadi Tuhan memberikan perintah yang paling agung, yang paling mendasar, setan menghapus satu aja, C-nya aja. Jadi setan menghantar manusia sampai kepada kesalahan terbesar. Jadi Great Commission perintah terbesar, tapi setan memberikan kesalahan terbesar. Ya, saudara, Anda salah kalau Anda belajar tentang Kristus. Anda benar kalau Anda belajar dari Kristus. Nah, satu kesalahan terbesar, mari kita belajar. Saudara, kalau ditanya ke banyak orang gereja, apakah yang paling penting dari amanat agung? Maka mereka berkata, pemuritan. Benarkah demikian? Mari kita lihat, saudara. Ini 5 tentang amanat agung. Di mana kata murid? Cuma satu kali. Satu kali, Matius 28. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan seterusnya. Cuma satu kali. Ya. Tapi ada kata baptis, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Markus 15 tadi kita sudah baca, enggak ada kata murid di situ. Tetapi tetap ada, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, itu pergilah jadikanlah semua bangsa sama. Pergilah sama, sudah ada 2. Baptislah mereka dalam namaku, sudah ada 2, tapi pemuritan baru 1. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi berita tentang pergilah ngutus itu sudah 3, murid baru 1. Dan pertobatan sampai dibaptis sudah 3, murid baru 1. Yohanes 20 ayat 21 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi kamu harus pergi dan membuat orang tahu dosa-dosanya. Supaya dia tahu dia membutuhkan pengampunan dosa. Jadi sudah keempat kali Tuhan mengutus orang, dan keempat kali Tuhan mengatakan menangkan jiwa, beritakanlah Injil dan sebagainya. 4 kali, pemuritan baru 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi memberitakan Injil. Ya, kamu pergi kemana saja, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, menjadi saksiku. Saksikan apa? Saksikan tentang berita pengampunan dosa daripada Tuhan. Berarti sudah 5 kali kamu harus pergi,
Sudah 5 kali kamu harus memberitakan Injil dan baru 1 pemuritan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin yang 1 kali lebih penting dari yang 5 kali? Jadi setan suka mengobrak-abrik teologi orang Kristen. Yang paling penting dijadikan biasa, yang kurang penting dijadikan yang paling penting. Lagian, saya suka bicara kepada gereja-gereja yang menekankan pemuritan amanat agung. Oke, saya katakan kamu menangkan jiwa. Oh enggak, panggilan saya untuk memuridkan orang. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Saya tanya, Tuhan Yesus menangkan jiwa enggak? Menangkan jiwa. Kamu menangkan jiwa enggak? Enggak, panggilan saya enggak ada panggilan seperti itu. Itu adalah great omission, kesesatan yang Tuhan tanam kepada orang-orang yang mengaku diri hamba Tuhan. Lalu hasil pemuritannya apa? Tuhan memuridkan 12 itu 1 gagal, ganti yang lain, semuanya memberitakan Injil. Apakah yang kamu ajar itu memberitakan Injil atau enggak? Ini yang dikatakan kalau mereka tidak memberitakan Injil, karena pemimpinnya cuma tahu pemuritan tanpa pemberitaan Injil, maka ini yang disebut great omission, bukan great commission. Artinya ada kesesatan yang sangat besar yang setan sedang gerakan. Setan nggak takut dengan orang-orang yang kumpul nyanyi puji Tuhan, teriak haleluya, ribuan orang pun setan tidak kumpul kelompok-kelompok sel yang terkumpul yang hanya kata pemuritan ketemu seminggu sekali, tapi pemimpinnya tidak pernah ngajak seperti Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, cuma ngajarkan Alkitab, ya. Lalu setan tidak pernah takut dengan orang-orang yang tiap minggu datang setiap hari ke gereja. Setan tidak pernah takut. Karena dasarnya manusia tidak mengikuti teladan Kristus yang memberitakan Injil. Ya. Great Commission, fokusnya kita jadi orang Kristen adalah bersaksi memenangkan jiwa, bukan memindahkan jiwa dari gereja lain. Coba kita boleh teliti, saudara. Gereja-gereja sekarang bertumbuh seperti Mart, ya, seperti toko-toko swalayan dan sebagainya. Rata-rata ya pindah gereja, bukan? Great Omission, menangkan jiwa artinya bawa orang dari gereja lain ke gereja saya. Ini kesesatan, saudara. Kedua, kalau Great Commission, kuasa Tuhan menyertai kita, tapi kalau Great Omission, kuasa uang dan jabatan menyertai kita. Pemimpin tidak suka, pecat. Gitu. Bagaimana kalau kita ini orang berdosa dan Tuhan berkata, aku pecat kamu hari ini. Ya buat apa lagi kita hidup, gitu ya. Ketiga, Great Commission, top leadernya turun ke lapangan seperti Yesus yang turun ke dunia langsung demi memenangkan jiwa. Great Omission, top leadernya cuma tahu mengajar, survei, dan tidak pernah memenangkan jiwa. Bahkan pelatih penginjilan lah, peledakan penginjilan lah, dan sebagainya, enggak memenangkan jiwa. Dia cuma ngelatih. Saya tanya kenapa? Panggilan saya cuma training for trainer. Enggak ada, saudara. Itu yang namanya Great Omission. Kalau Great Commission, maka kamu trainer, maka kamu juga harus memenangkan jiwa. Dan ujungnya, orang itu juga harus memenangkan jiwa. Keempat, pemuritan adalah suplemen mendukung penginjilan. Jadi orang udah dimenangkan, baru dimuridkan. Setelah dimuridkan, orang harus menginjili. Tapi banyak pemuritan diterjemahkan dengan seperti kelompok belajar Alkitab. Great Omission, kesesatan yang besar, pemuritan adalah yang paling utama. Bertemu seminggu sekali, berdoa bersama, sudah. Pemimpin dan peserta tidak menginjili. Great Commission, utusan meneladani pemimpin. Memenangkan jiwa. Nah, kalau harus keluar, maka keluar uang mulai dari diri sendiri, rela berkorban seperti Yesus, bukan rela mengorbankan orang lain seperti orang-orang di jalanan. Great Omission, kesesatan terbesar, utusan meneladani pemimpin. Kalau pemimpin seperti manajer, gua juga seperti manajer, ya. Great Commission yang benar, jiwa dimenangkan. Kalau Great Omission yang sesat, ada laporan, saya sudah lakukan ini. Ya, tapi kan penginjilan jiwa dimenangkan kan urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Amsal 13 ayat 31 mengatakan, orang bijak pasti memenangkan jiwa. Jadi kalau kita belum pernah memenangkan jiwa, kita bukan orang Kristen yang bijak. Nah, saudara,
Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kalau aku tidak memberitakan Injil, percuma aku jadi murid Tuhan. Nah saudara, lalu Tuhan Yesus katakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 10:7 berkata, pergilah, beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10:8, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Tapi itu cuma suplemen. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bahkan dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu fokusnya adalah memenangkan jiwa, mengapa Anda jadi orang Kristen tidak punya fokus untuk memenangkan jiwa? Enggak pantas jika seorang punya gelar evangelis, tapi sendirinya tidak pernah memberitakan Injil. Maka alumni-alumni orang yang suka saya ngajar, enggak mau pasang dirinya sendiri evangelis. Evangelis umumnya tuh gelar yang ditambahin sendiri alias gelar palsu, saudara. Kalau gelar itu harus diberikan, ditabiskan, ada SK gitu. Tapi banyak orang suka tulis namanya sendiri evangelis. Saya suka tanya kepada lulusan sekolah Alkitab, sekolah Alkitab kasih kamu gelar apa? STH. Lalu evangelisnya, ya kan saya STH, saya taruh sendiri. Lah, gelar yang ditaruh sendiri resmi apa enggak, saudara? Nah, saudara, jangan pernah ikuti orang demikian, karena orang-orang demikian suka menyembunyikan ketakutannya dalam memberitakan Injil dan nyuruh orang lain memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil, ia melakukannya, ia memberi teladan, mengutus murid-muridnya memberitakan Injil. Ya, orang yang melakukan pemuritan bukan pemberitakan Injil. Jangan bilang panggilan saya untuk kelompok kecil dan pemuritan kalau kamu tidak pernah memenangkan jiwa. Tuhan Yesus melakukan semua itu dan Tuhan Yesus memberikan teladannya. Mari kita baca Amsal ini, Amsal 11 ayat 30, maaf 1, 2, 3. Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan dia yang menenangkan jiwa-jiwa adalah bijak. Artinya, kalau Anda jadi orang Kristen, tidak ada jiwa yang pernah ikut kamu kepada Tuhan, maka kamu belum menjadi Kristen sejati. Ada dua hal ayat ini, saudara. Ya, Spurgeon berkata, pertama, bagaimana kehidupanmu? Apakah kehidupanmu menjadi saksi Tuhan? Kemudian, apakah ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus? Saudara, kalau bilang misi, di sini kan judulnya misi. What is mission? Apa itu misi? Misi yang pertama aksi. Ya. Seperti Paulus berkata, demikian orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti mereka, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di dalam hukum Taurat. Jadi hidupnya ini membawa dirinya kepada masyarakat adalah dengan tujuan bagaimana caranya aku membawa mereka percaya kepada Tuhan. Lalu proklamasi. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Anda pernah merasa diri celaka jadi orang Kristen kalau tidak memberitakan Injil? Jangan lupa, saudara. Ya, misi, evangelisasi, itu artinya aksi ditambah proklamasi. Hidupmu harus baik seperti Tuhan. Bukankah Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apakah ada orang yang percaya Tuhan karena melakukan perbuatan baik? Perbuatan baik adalah jembatan orang supaya mereka melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Ya, satu kali saya menginjili orang, ya, di utaranya Sumatera Utara. Ya, saudara sekalian, menginjili orang, lalu saya berkata, ketemu seorang bapak, saya berkata, Pak, bagaimana hidupmu? Dia ceritakan kehidupannya yang hancur, saudara. Seorang bapak ditinggal istrinya yang pergi dengan laki-laki lain. Ya. Bapak ini membesarkan dua anak perempuannya dari kecil, sementara istrinya pergi lagi dengan orang laki-laki lain dan punya anak lagi di sana. Ya. Ketika sampai cerita tentang betapapun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan ampuni dosamu. Dia sama sekali tidak percaya Tuhan Yesus, saudara. Tapi dia merasa hidupnya hancur. Ya.
Saya juga berkata dulu hidup saya hancur. Tapi Tuhan ubah hidup saya. Lalu dia berkata, saya nggak mungkin berubah lagi Pak. Kenapa? Istri saya sudah tinggalkan saya. Saya benci sekali. Bukan karena dia tidak mengasihi saya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Habis pergi dengan laki-laki lain, istri saya nggak pernah mengunjungi anaknya 2 orang ini. Sejak kecil anak ini selalu berteriak, di mana mama? Nah saudara, hancur hati bapak ini. Tapi ketika dia akhirnya percaya penerima Tuhan Yesus, saudara, dia katakan, tapi untuk ngampuni istri saya susah sekali. Ya, akhirnya saya suka pulang pergi dari tanah Jawa ke sana. Nah saudara, terjadi komunikasi, satu kali dia katakan, Pak, doakan saya. Kenapa? Saya mau jemput istri saya. Waduh, istrimu udah pernah pergi sama laki-laki lain? Iya, saya mau pergi cari dia. Paling sedikit, bukan untuk dia kembali ke saya, tapi tolong perhatikan anaknya yang sekarang sudah beranjak remaja dan pemuda. Nah saudara, ketika itu kita berdoa, berikutnya saudara, ternyata akhirnya dia pergi ke rumah mertuanya. Waktu sampai di rumah mertuanya tanya, kamu mau apa? Saya mau jemput anakmu, istri saya, mamanya, ibu dari kedua anak saya. Dia bilang, anak saya anak kurang ajar. Saya selalu mengunjungi cucu saya, tapi dia tidak pernah mengunjungi anak saya. Ya. Jadi anak saya anak kurang ajar, tidak pantas dikasihi. Jadi bukan hanya suami ini yang marah sama istrinya, tapi orang tua istrinya juga marah sama itu dia. Karena mengatakan, kamu mama yang tidak bertanggung jawab terhadap kedua anakmu. Kamu pisah dengan laki-laki lain, it's okay. Tetapi kenapa kamu harus mengabaikan cucu saya? Singkat cerita suaminya bilang, aku mau menjemput dia. Tidak perlu dijemput, lihat. Dia tinggalkan kamu, sekarang dia kena hukum karma, dia ditinggalkan laki-laki itu. Dengan seorang anak. Lalu suaminya berkata, saya mau menjemput anakmu itu kembali jadi istri saya. Dan jadi mama kedua anak saya. Kan sekarang dia tidak punya suami lagi. Saudara, ini kesaksian hidup. Lalu mertuanya tanya, kenapa kamu bisa ngampuni anak saya? Padahal anak saya kurang ajar, mama yang tidak bertanggung jawab, brengsek, perempuan seperti pelacur dan sebagainya. Lalu suaminya berkata, karena Yesus mengampuni dosa saya yang besar, maka saya ingin belajar mengampuni istri saya. Lalu kedua anaknya berkata-kata kepada neneknya, Nek, saya mau mama saya kembali. Kami juga mengampuni mama. Saudara, keluarga ini, istrinya tuh punya 4 orang saudara, lalu plus papa mamanya, bapak ibunya, 6 orang akhirnya percaya Tuhan Yesus. Melalui apa saudara? Melalui aksi. Seorang yang baik, lalu menerapkan pengampunan Kristus dalam hidupnya, dan itu dia memenuhi hukum Kristus, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan kemudian misi evangelisasi adalah proklamasi. Jadi melalui hidup kita diikuti dengan kesaksian dari mulut kita. Kebanyakan orang gelarnya evangelis, mulutnya enggan bersaksi tentang Tuhan. Banyak orang gelarnya adalah orang Kristen, tapi cuma tentang Kristus, bukan pengikut Kristus. Kalau Kristus fokusnya adalah jiwa, maka kita jadi orang Kristen yang celaka kalau kita enggak menyaksikan Kristus. Kamu datang duduk diam di dalam gereja itu bagus, tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kamu main musik seperti ini itu bagus, tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kamu sekalian jadi pendeta, jadi penginjil, jadi majelis, jadi song leader dan sebagainya itu bagus, tapi bukan itu yang paling dikehendaki Tuhan. Yang paling dikehendaki Tuhan adalah bagaimana hidupmu. Dalam hidupmu ada aksi yang memuliakan Tuhan, dalam mulutmu ada kesaksian bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Ya, saudara, evangelisasi intinya adalah bagaimana proklamasi Injil keselamatan diikuti dengan kesaksian seorang hidup di dalam imannya. Ada pertanyaan, bagaimana cara terbaik memberitakan betapa Tuhan Yesus mengasihi dan ingin mengubah hidupnya?
hidup orang itu. Ya. Cara terbaik adalah dengan cara menceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Rasul Paulus itu selalu berkata, dulu aku begini, sekarang aku begini karena Kristus. Wanita Samaria yang yang punya 4 suami itu, dia bersaksi, aku sekarang telah mengenal Tuhan, hidupnya diubah. Orang gila di Gerasa, dia bersaksi bagaimana hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan kita dapat melihat sepanjang Alkitab, saudara sekalian, orang-orang bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Jadi cara terbaik bagaimana kita menceritakan kasih Yesus padanya adalah dengan cara menceritakan bagaimana kasih Yesus pada diri kita sendiri. Itulah kesaksian, saudara. Kalau enggak, jangan sampai Anda yakin masuk surga, tapi Tuhan tidak membuka pintu surga buat Anda. Di sini ada cara memenangkan jiwa. Ada banyak metode penginjilan, itu baik, tapi tidak ada yang terbaik, saudara. Ya, semua bisa dipakai Tuhan. Tapi sebenarnya ada metode yang Tuhan tanamkan kepada manusia, bagaimana cara memenangkan jiwa. Dengan sangat sederhana. Dalam Lukas 15 ada 3 contoh yang hilang. 1 dirham, itu uang yang hilang. 2 domba yang hilang. 3 anak yang hilang. Uang yang hilang, dirham yang hilang itu. Uang itu kan benda mati. Kalau dia hilang, dia nggak sadar bahwa dirinya hilang. Apalagi tahu jalan pulang. Nggak tahu, saudara. Bagaimana caranya membawa orang itu? Ya pergi bawa dia. Sini, dengar firman Tuhan. Dengar apa yang saya katakan. Caranya sederhana, kan uang benda mati. Dia tidak sadar dirinya berdosa, dan dia tidak sadar dirinya perlu Tuhan. Ada berbagai macam cara, saudara, untuk bisa datang ke situ. Waktu saya jadi misionaris sekian lama tahun di Tiongkok, ya saudara, hampir tiap hari kita bisa membaptis orang. Dengan cara-cara yang sederhana. Satu kali ada orang datang, berkata kepada saya, ya, Brother Ray, ya nama saya itu Lay, Brother Ray, kamu tuh jadi orang Kristen baik-baik ke sini, tinggalkan negaramu cuma duduk sini, percuma. Lalu dia mengatakan, nanti kalau kamu mati, ternyata nasibmu sama dengan saya gimana? Saya tanya, maksudmu gimana? Kalau hari ini saya mati dan kamu mati, ternyata Yesus bukan Tuhan, kamu rugi selama hidupmu. Mengikuti dia, susah payah, sangkal diri, pikul salib, banyak pengorbanan. Harusnya kamu hidup menikmati dunia ini. Ternyata Yesus bukan Tuhan, nasibmu dan nasibku sama. Saya berkata, benar ya, memang benar. Kalau saya mati, dan ternyata Yesus bukan Tuhan, nasibku sama nasib dia sama. Dia kan orang komunis, saudara. Dan benar juga apa yang dia katakan. Makanya saya katakan, benar katamu. Oh, dia senang, saudara. Lalu saya tanya, tapi bagaimana bro, kalau seandainya kamu mati hari ini, saya mati hari ini, dan ternyata Yesus adalah Tuhan, nasibmu jauh berbeda. Lalu dia berkata, benar juga perkataanmu. Lah, daripada gambling, lebih baik saya percaya Tuhan. Kalau ternyata Yesus bukan Tuhan, nasib kita sama. Tapi kalau ternyata Yesus adalah Tuhan, nasibmu beda. Lalu saya nyanyi, untung dia tidak sadar. Dunia kita memang jauh berbeda. Aku di sorga, kamu di neraka. Ceng, 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 ceng. Dia tidak tahu, saudara. Nah, saudara, jadi orang-orang seperti ini kita bawa kepada Tuhan. Kemudian kedua, ada namanya domba yang hilang. Bagaimana? Domba itu makhluk hidup. Dia sadar dirinya hilang, makanya dia berteriak-teriak. Tapi dia nggak tahu jalan pulang. Kan banyak domba yang hilang. Buktinya ada lagunya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, aku tenggelam dalam lautan jiwa lara. Ya, akhirnya dia katakan, aku tak tahu arah jalan pulang. Ya, saudara sekalian, jadi ada orang-orang sadar dirinya berdosa, tapi nggak tahu caranya jalan pulang. Maka pergilah ke sana, tuntun dia pelan-pelan. Karena dengan kesabaran kita dan ketekunan kita, padahal dia menjengkelkanlah, kadang-kadang keras kepala dan sebagainya, tapi Tuhan sering memakai orang yang sabar, membimbing orang, dan orang itu bisa pulang. Domba itu perlu
dituntun. Domba itu perlu didampingi. Nah, berapa banyak orang yang kehilangan pegangannya? Berapa banyak orang yang sedang kehilangan keyakinan dirinya? Berapa banyak orang yang sedang kehilangan masa depannya? Berapa banyak orang yang kebingungan mengatasi kehidupannya sekarang ini? Pergilah, dekatilah mereka dan bimbinglah mereka pelan-pelan. Dari bimbinganmu itu mereka bisa datang kepada Kristus. Ketiga, bagaimana cara memenangkan jiwa? Yang ketiga, anak yang hilang. Anak yang hilang namanya makhluk hidup dan manusia. Dia tahu dirinya terhilang, dia juga tahu arah jalan pulang. Dia levelnya lebih tinggi daripada penyanyi itu. Ya, jadi dia levelnya lebih tinggi. Dia tahu jalan pulang. Tapi seringkali orang mau pulang, tapi akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang di dalam gereja itu menyebalkan. Karena orang-orang di dalam gereja tidak menerima dia. Ada berapa banyak orang yang pernah datang ke gereja ini, tapi karena Anda kurang sambut sebagai orang Kristen yang baik, maka dia tidak menetap di tempat ini. Ada berapa banyak? Saya tidak tahu, saudara. Ya, tetapi saudara sekalian, ada banyak orang akhirnya tidak datang kepada Kristus karena kata kita terlalu judes, kita terlalu nyinyir, kita terlalu galak, kita terlalu pelit, kita terlalu suka marah. Saudara sekalian, akhirnya jadi batu sandungan. Seperti Mahatma Gandhi yang tidak jadi datang kepada Kristus. Dia berkata, aku tahu Kristus baik, makanya dia percaya khotbah di bukit. Tapi aku tidak percaya orang Kristen yang tidak menyambut orang miskin. Karena penampilan Mahatma Gandhi sangat sederhana, datang ke gereja, ditolak dia. Dulu juga sudah pernah ada seorang pelacur. Saudara, dia merasa dirinya gelap, saudara. Ya. Pelacur dari Gang Doli, Surabaya. Tadi kan saya bilang ketemu Om Rio 33 tahun lalu di Surabaya, di Aditya Warman. Saya arek Surabaya. Ya. Jadi saudara sekalian, dia merasa dirinya berdosa, lalu dia pergi pulang ke rumahnya, keluarganya senang, tapi keluarganya bilang, tapi kamu jangan terlalu sering di rumah ini, orang kenal kamu sebagai pelacur. Lalu dia coba dagang di pasar, saudara sekalian. Lalu orang-orang di pasar selalu nyinyir, jangan beli ke situ, itu pelacur. Kalau suamimu ngantar kamu, perhatikan, nanti jangan-jangan dia digait sama pelacur itu yang lagi jualan, nyamar sebagai pedagang. Akhirnya dia merasa tertolak, saudara. Setelah merasa tertolak, dia pergi ke tempat ibadahnya. Dan orang-orang di sana mulai memikirkan gitu ya, saudara. Kan dipisah, laki perempuan. Orang mencibir dia ke sana, saudara. Dan dia merasa, di rumah Tuhan pun tidak ada Tuhan. Lalu dia pergi ke gereja. Nah, dia pergi ke gereja, saudara. Karena bilang orang Kristen itu ramah-ramah. Tetapi waktu dia masuk ke gereja, kan di gereja, bukan gereja ini ya. Ada satu gereja, gitu ya. Kan ada penyambutnya, salam-salaman orang untuk nyambut. Nah, ketika wanita ini datang, penyambutnya tiba-tiba nggak mau salamin dia. Mungkin pernah punya pengalaman khusus dengan ibu ini, maka dia kenal kan. Jadi dia tidak nyambut. Lalu ketika orang itu duduk di belakang, orang-orang pada tarik, istri-istri pada tarik suaminya jauh daripada wanita itu. Dan dia merasa di gereja pun tidak ada Tuhan. Kemana dia pergi? Kembali lagi ke tempat pelacurannya. Sampai seorang berkata, mari, dia dipeluk, didoakan. Dia bilang, saya mau bertobat. Tapi semua enggak ada agama kok. Di dunia ini cuma enggak ada agama. Mau agama A, agama B, sami mawon katanya. Tapi seorang penginjil ini menerima dengan baik. Saya mendengar kesaksian ini dulu. Di sini ada gedung namanya Ghost Gate. Di Embong Malang dulu. Ya. Tunjungan Plaza belum jadi pun sudah ada Ghost Gate. Ya. Dulu kebanggaannya kan Siola gitu kan. Sama Ghost Gate. Dulu Ghost Gate itu salah satunya tempat KKR. Nah, saya dengar kesaksian itu, saudara. Lalu dia menyanyi, betapa hatiku berterima kasih, Yesus kau mengasihiku, kau memilikiku. Dia merasa diri sampah dan mengatakan, cuma ini loh yang aku punya. Tubuh yang najis ini kupersembahkan kepada Tuhan. Saudara, banyak orang-orang tidak menjadi percaya karena kita terlalu nyinyir dengan kehidupan orang lain, seakan-akan kita ini malaikat, dan dia itu orang yang berdosa, yang tidak bisa diampuni. Akhirnya
orang bisa kembali lagi kepada jalan yang lama. Nah, saudara sekalian, jadi saya kasih singkat, waktu Yesus menginjili orang Samaria, dia tahu waktu yang pas dengan wanita itu, siang hari, karena orang Samaria itu suka pergi ke sana. Jadi jangan paksa waktu kita yang tidak pas dengan waktu dia. Kalau kita meneladani Kristus, bagaimana kita bersaksi kepada orang, carilah waktu yang pas, ya. Jadi konteks Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang, dia cari kesempatan bagaimana memenangkan jiwa sang wanita Samaria yang memiliki banyak suami ini. Pernahkah kita berpikir bagaimana cari kesempatan? Kedua, Yesus mencoba minta tolong upaya mensejajarkan diri, saudara. Dia rendah hati dan menghargai orang. Waktu itu Yesus berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus guru daripada orang Yahudi, dia punya jabatan tinggi. Maka wanita Samaria ini berkata, kenapa? Mungkinkah kamu, masakan kamu itu mau bergaul dengan saya? Saudara sekalian, tapi Yesus menghargai wanita ini. Jadi jangan datang dengan saya punya sesuatu yang penting dan kamu pasti butuh mendengarkannya. Itu jiwa yang arogan dan sebagian seperti itu tidak bisa memenangkan jiwa. Jangan sok penting, apalagi sok pintar. Ya. Kepada orang-orang yang wisuda saya berkata, enggak usah sok pintar. Samsung saya pernah punya S9, sekarang S21, S22 saya nggak bisa ngikutin lagi. Karena udah terlalu banyak gelar S-nya. Nggak ada yang pintar kayak gitu. Nah, jangan sok penting dan jangan sok pintar. Ya, dalam menginjili. Ketiga, saudara, Yesus itu kreatif. Ya, Tuhan Yesus berkata, berilah aku minum. Ya, dia pakai jembatan, itulah minta minum. Jadi, mari kita kreatif menggunakan yang ada di sekitar kita. Apakah apologetika baik? Baik, tapi bukan yang terbaik. Masing-masing diberikan oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa. Satu kali abad ke-7 di negeri Tiongkok. Ada seorang raja yang demikian kejam yang suka menghina orang yang mau dihukum mati sama dia. Tapi waktu itu kekristenan pertama kali masuk ke Tiongkok. Ya, kekristenan Nestorian. Saudara, satu kali ada satu misionaris akhirnya ditangkap oleh raja ini karena banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu misionaris itu mau dipermalukan, dikumpulkan ke lapangan. Saudara, lapangannya Tiongkok itu lebih besar dari lapangan apapun yang ada di Indonesia ini, saudara. Memang besar-besar lapangan-lapangannya sana gitu ya. Nah, saudara, ketika dia ada di lapangan, semua orang tertuju kepada dia karena ada yang dihukum mati. Raja ini suka menghukum mati dengan mengundang orang-orang untuk melihat. Supaya orang itu jangan ikuti teladan dia. Tapi sebelum menghukum mati, dia suka mempermalukan orang dengan pertanyaannya yang aneh-aneh. Nah, ketika itu misionaris sudah diikat, sudah berlutut, dan raja itu berkata, kalau kamu bisa jawab 3 pertanyaan saya dengan tepat 100%, maka kamu akan saya bebaskan. Tapi satu pun kamu tidak bisa yang memuaskan hati saya, maka kamu hari ini juga saya akan hukum gantung. Saudara, lalu raja itu berkata, sekarang pertanyaan pertama, berapa banyak jumlah bintang di langit? Sampai hari ini yang suka belajar tentang antariksa nggak bisa hitung berapa banyak jumlah bintang di langit. Tapi misionaris itu berkata, saya tahu dengan sangat pasti Tuanku Raja. Maka orang itu lihat dan raja pun ketawa. Lihat tadi orang mau sok jagoan. Yakin kamu tahu pasti? Misionaris berkata, saya tahu dengan pasti. Jumlah bintang di langit sebanyak jumlah helai rambut raja. Jadi raja dulu kan suka panjang, terus diikat, dikumpulkan gitu. Nah, saudara, kalau tidak percaya, raja coba hitung sendiri. Nanti itu jumlahnya sama dengan bintang di langit. Orang tidak jadi ketawa, tapi tahan napas takut raja marah. Pertanyaan kedua, berapa banyak jumlah pasir di laut? Orang mulai ketawa, cemas. Misionaris berkata, saya tahu dengan pasti berapa banyak jumlah pasir di laut. Raja berkata, cepat jawab. Jumlah pasir di pantai itu sama banyaknya dengan jumlah helai janggut di
dagu tuanku raja. Kan orang raja dulu berewak gitu, ininya panjang. Kalau enggak percaya sekarang cukur dan raja coba hitung. Persis sama. Akhirnya rajanya marah, saudara. Lalu raja berkata, kalau kamu benar-benar hebat, ini pertanyaan terakhir. Kasih tahu saya, kapan saya akan mati. Orang bilang, enggak ada yang tahu Tuhan. Biar, karena segala sesuatu dia bisa jawab. Sekarang kasih tahu, kapan saya mati. Misionaris itu dengan tenang berkata, saya tahu dengan pasti kematian tuanku raja. Kapan? Tepat 24 jam setelah kematian saya. Jadi rajanya mikir, kalau saya bunuh, besoknya saya mati. Nah, saudara sekalian, akhirnya raja berkata, pasukan sekarang apapun makanan dia, tolong buat yang sebaik mungkin dan sesehat mungkin. Dan kemanapun dia pergi, mau buat apa saja, kawal dia supaya dia aman, tidak celaka dan tidak ada orang mencelakai dia. Supaya dia aman. Sebab kalau dia mati, besok saya mati. Saudara sekalian, penginjilan itu aneh-aneh. Dan sejarah kekristenan misi di Tiongkok mengatakan 200 tahun sesudah itu kekristenan cukup memberitakan Injil dengan gencar di Tiongkok. Ada saja hikmat Tuhan kalau kita selalu minta, Tuhan, aku pengen seperti Engkau memenangkan jiwa bagi Tuhan. Jadi fokus membuat orang merasa dihargai. Tuhan Yesus berkata, panggillah, di mana suamimu? Lalu perempuan itu berkata, aku nggak punya suami Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tepat katamu. Tuhan nggak pernah nyangga orang loh. Dia justru mengatakan, apa yang kamu katakan tepat, sebab engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Setelah ngomong tepat, Tuhan Yesus menggandakan pujiannya kepada wanita ini. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Jadi kalau kita menyaksikan Injil, jangan terus-menerus menyalahkan orang lain, saudara. Ambil posisi di mana dia bisa dihargai dan tepat. Kalau orang dihina terus, nggak suka, saudara. Masa saudara nggak pernah dengar lagu? Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terjadi sakit begini. Om Rio pemusik, saya pengamen dulu, saudara. Jadi ngerti banyak lagu, saudara. Nah, jadi fokuslah membuat orang merasa dihargai sekaligus membutuhkan Injil. Jangan menghakimi dan menyalahkan orang lain. Beritakanlah Injil dengan jelas sampai objek berhasrat untuk bersaksi. Satu kali orang datang ke saya. Pak Hendra, Pak Rey katanya, di Tiongkok. Saya mau percaya kepada Yesusmu sebagai Tuhan. Ini orang komunis. Oh bagus Bu. Dengan satu syarat. Syaratnya apa Bu? Pulangkan suami saya. Loh. Suami Ibu kemana? Suami saya sudah pergi dengan sahabat saya. Makanya kalau Anda punya sahabat, jangan dikenalkan sama suami Anda. Nah saudara sekalian, akhirnya dia pergi. Maksudnya, ya suami saya selingkuh. Bisa enggak Pak Rey berdoa buat saya? Suami saya kembali. Saudara, dulu saya jadi gembala di satu gereja di Kota Malang, di tengah Kota Malang, Jalan Semeru. Jemaat saya banyak 1000, tapi pengalaman saya, pasangan yang mau menikah, ribut, setelah konseling dengan saya, pisah. Yang sudah nikah, setelah konseling dengan saya, cerai. Jadi saya nggak punya pengalaman itu. Sekarang di depan saya ada orang berkata, kalau suami saya pulang, saya mau percaya Tuhan Yesus. Saya berkata, yang seperti ini enggak pernah saya alami. Berdoa, tapi kan mau kasih tahu ibu ini, kalau Yesus itu Tuhan, dia bisa pulangkan suami saya. Saya bilang, iya. Kalau gitu doakan minta suami saya pulang. Saya berdoa panjang, saudara. Dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Mandarin. Sampai itu bilang, ibu itu berkata, kok lama? Karena dalam doa itu saya suka berkata kepada Tuhan, Tuhan, kamu tahu kan, pencobaan yang aku alami tidak melebihi kekuatanku, tapi sekarang ini pencobaannya melebihi kekuatanku. Kenapa? Kamu tahu kan Tuhan, kamu Tuhan. Selama ini orang mau saya damaikan selalu pisah. Sekarang yang sudah pisah, minta beri bersatu. Yang saya konseling aja pisah. Kok sekarang yang sudah pisah harus kembali? Terserah engkau lah Tuhan, apa maumu. Ya. Jadi saudara sekalian, saya suka ngomong gitu ya.
Kalau dinyanyikan, semua terserah padamu, aku begini adanya, ku hormati keputusanmu, gitu loh. Jadi terserah engkau Tuhan lah, aku gini. Baru itu saya berdoa dalam bahasa Mandarin, Tuhan, ibu ini pengen suaminya pulang, baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tuhan tahu kan, saya nggak bisa damaikan orang, tapi ibu ini mau percaya kepadamu kalau suaminya pulang. Amin. Lalu setelah amin, perempuan ini berkata, loh, selama ini orang nggak pernah datang. Nggak pernah. Loh, berarti Yesus Tuhan. Belum tentu. Saya bukan Tuhan. Tapi Yesus saya tetap Tuhan. Bisa nggak dia pulangkan suami saya? Ya tunggu aja. Saya nggak tahu apa kehendak dia. Ya saya pulang dengan hati yang hancur dan galau. Ini pertanyaan sulit. Nah saudara sekalian, beberapa hari kemudian ibu ini datang ke tempat saya. Berkata, Letisyong, kan sejua. Dia bilang, Brother Le, terima kasih. Kenapa? Suami saya pulang. Lalu saya tanya, gimana ceritanya? Waktu itu sore kamu berdoa, malamnya saya ditelepon dari provinsi sebelah, di mana suaminya pergi. Dikatakan, suami saya pergi dengan wanita sahabat saya itu, lalu tabrakan, lalu mati di tempat. Nah saudara, kalau nggak mau ketabrak mati di tempat, jangan jadi selingkuhannya orang. Ya, jadi akhirnya suaminya pulang. Saudara sekalian, singkat cerita, ibu ini akhirnya mendirikan 4 gereja. Dan jiwa dimenangkan. Saudara, jangan pernah ini, bahkan kepada ibu ini saya mengatakan, aku enggak pernah mengalami Tuhan seperti itu, tapi Tuhan itu lebih besar daripada pengalamanku. Nah saudara, ini memberitakan Injil. Ya, jalinlah relasi dengan orang yang sudah dimenangkan untuk Kristus. Berapa tambahan? Kalau Tuhan mau, Filipus diminta Tuhan ke jalan sunyi. Dimanapun kalau Tuhan mau, pergilah. Saya gadi gembala, Tuhan Yesus bilang, pergi ke Tiongkok. Gereja yang namanya gereja misi, itu suka tergerak, tapi tidak bergerak. Saya ulangin, gereja misi itu suka tergerak, tapi tidak bergerak. Gereja misi itu senang mengundang misionaris, tapi untuk bergerak mendukung misionaris, wallahu alam. Dari 500 kalau ada satu aja, puji Tuhan. Gitu loh. Jadi saudara sekalian, enggak tahu ini tadi saya googling pakai Grab Car itu judulnya Misi Aletheia. Enggak tahu di sini ngutus misionaris atau enggak. Kalau belum, ya penuhilah apa yang kamu tetapkan. Nah, saudara sekalian, jadi kesaksian ke gereja-gereja enggak ada yang dukung ya. Saya pergi saja, jual apa yang ada pada saya. Mau mobil, mau rumah, apa saja saya jual. Buku teologi saya pun banyak saya jual. Cuma bawa satu Alkitab. Nah, saudara sekalian, tetapi di sana saya belajar banyak hal, keajaiban demi keajaiban, jiwa demi jiwa yang dibenangkan untuk Kristus. Tuhan mau. Saya ada di gereja besar di Kota Bandung. Tapi Tuhan panggil saya untuk pergi ke Tulung Agung. Sama-sama saudara. Satu Bandung, satu Tulung Agung. Cuma yang satunya terkenal. Yang satunya kurang terkenal. Saya pergi ke Medan, khotbah di satu gereja. Pak mau pindah kemana? Tulung Agung. Sebelah mananya Jogja Pak ya. Saya bilang kamu waktu pelajaran geografi enggak belajar kamu. Ya. Terus dia bilang Jawa Tengah. Bukan. Dia bilang Jawa Barat. Bukan. Sulawesi Pak. Orang ini waktu sekolah duduk dekat satpam. Makanya enggak ngerti saudara. Dan saudara sekalian, saya bilang di Jawa Timur sebelah selatan, Tulung Agung enggak begitu terkenal. Tapi kalau Tuhan mau, ya pergi. Karena di sana Tuhan bisa menangkan jiwa. Saudara sekalian, saya ingin kasih tahu, kalau Tuhan inginkan hidup Anda, Tuhan mau selalu memenangkan jiwa. Masa Anda orang-orang Kristen hanya tahu mengikut Kristus, belajar tentang Kristus, tapi tidak belajar daripada Kristus. Coba pikirkan. Apakah Anda orang Kristen sejati yang punya hasrat untuk bersaksi? Bersaksi itu mudah, saudara. Ya. Ataukah bibir Anda terlalu keluh, kata-kata Anda, kata-kata nyinyir, kata-kata umpatan, kata-kata menjelekkan orang lain. Coba pakai bibirmu untuk mengatakan betapa Kristus mengasihimu dan mengubah hidupmu. Saya bertobat di dalam penjara, saudara. Karena mama saya pergi. Dulu saya agak nakal dari Tanjung Perak sampai kota ini. Nah saudara sekalian,
Tapi mama saya mengunjungi saya. Saya berkata, "Ma, saya orang bodoh bisa diubahkan oleh Tuhan." Mama saya dengan yakin berkata, "Bisa, Nak. Takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan." Ma, saya orang jahat. Mama saya selalu bilang, "Bisa, Nak. Yesus pasti bisa mengubah. Yesus bisa mengubah status orang dari orang berdosa jadi kekasih Tuhan. Masakan Yesus tidak bisa mengubah orang jahat jadi orang baik?" Saudara sekalian, mama saya dipakai oleh Tuhan, dan itu sebabnya saya percaya Tuhan, saya melayani Tuhan sampai hari ini. Mama saya bersaksi bagaimana kasih Yesus kepada hidupnya, dan saya suka bersaksi bagaimana kasih Yesus mengubah hidupku. Seperti Paulus yang bersaksi bagaimana Tuhan ubahkan dia. Seperti orang gila di Gerasa yang bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan dia. Seperti perempuan Samaria pelacur ini yang bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan dia. Tuhan menantikan Anda untuk bersaksi bagaimana Tuhan ubahkan hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih. Hari ini kami mau berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak memenangkan jiwa, yang tidak memikirkan bagaimana hidup kami harus bersaksi demi nama Tuhan. Tuhan tolong kami. Sekali lagi, beranikanlah kami. Ubahlah hidup kami, supaya mulut kami penuh dengan kesaksian bahwa Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengampuni dosa saya. Tuhan mengubah nasib saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai ke jemaat-Mu di sini untuk bisa menjadi jemaat-jemaat yang tahu bersaksi. Kami rindu Tuhan. Banyak jiwa yang dalam kegelapan dimenangkan untuk Kristus. Amin. Kita semua diberkati, amin. Ayo, bukan hanya gerakan, tapi kita bergerak untuk menginjili jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini diberitakan oleh hamba-Mu. Dan biarlah ini menjadi suatu berita bagi kami, supaya kami terus menyaksikan Tuhan melalui hidup kami, perkataan kami. Di tengah-tengah keluarga kami masih banyak orang yang belum di dalam Tuhan. Bawalah kami Tuhan ke dalam hidupnya, supaya kami dapat memberikan kabar baik. Tangga kami juga masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Dan juga masyarakat di tempat kami bergereja, masih banyak belum di dalam Tuhan. Mereka masih di dalam kegelapan. Pakailah kami ya Tuhan, dan biarlah kami meneladani Kristus yang menginjili banyak orang untuk diselamatkan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk Samuel yang saat ini sedang menjalani kemoterapi lagi. Tuhan, kiranya Engkau menolong dia, menghibur dia, memberikan kekuatan kepadanya, dan menganugerahkan juga Tuhan kuasa-Mu untuk dia boleh sembuh, sehingga dia boleh menikmati Tuhan itu adalah Juru Selamat yang mengasihinya dan yang mampu menolongnya. Berkati dia ya Tuhan, dan juga kedua orang tuanya, dan juga engkau yang juga sakit, Pak Saiman, Tuhan juga tolong dia ya Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaannya, biarlah Tuhan menolong dia untuk terus percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang mengasihinya. Berdoa juga untuk tim pelayanan ke Blitar, Pak Heru, hamba-Mu Pak Agus dan istri, di dalam pelayanan kiranya Engkau menolong memberkati, supaya Injil yang diberitakan juga boleh menolong jemaat di sana untuk mengasihi Tuhan dan mengabarkan kabar baik Tuhan. Berkat perjalanan mereka pulang sebentar siang, menjauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, dan tiba di sini dengan di tengah-tengah keluarga dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih untuk pelayanan youth gereja kami ke gereja SPII di Blitar, dan biarlah ini bukan langkah awal, tapi terus menjadi langkah-langkah berikutnya. Kami boleh membawa kabar baik Tuhan untuk banyak orang mendengarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk kegerakan pemuda kami, remaja kami, dalam memberitakan kabar baik bersama dengan gereja di Kediri ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk
Jemaat-Mu yang mengalami anugerah Tuhan, ditambahkan usia 1 tahun. Terima kasih untuk Angel Tumbeleka, Christina Anggraini, Evelyn Putri Bapak Ayub, dan juga Bapak Lewi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolongnya mereka di tahun-tahun kemarin, dan bila tahun ini pun juga Engkau menyertai mereka, baik di dalam keluarga, dalam studi, dan biarlah Tuhan mencukupkan semua apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau menolong, memberkati, terutama dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2024. Biarlah Tuhan yang punya negara ini menolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada besok Minggu bekerja, belajar, dan juga berhidup rumah tangga dan pelayanan. Semuanya Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menegur dan mengingatkan kita. Dan sekarang waktunya kita mengumpulkan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan pada Minggu pagi hari ini. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Silakan petugas persembahan untuk mengedarkan kantong persembahan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga
surga yang bakal. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami tetap hidup seturut dengan perintah-Mu. Dan pada minggu pagi hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan yang semuanya itu berasal daripada-Mu. Berkati persembahan kami, berkati hamba-Mu yang mengolah persembahan kami. Sehingga persembahan ini dapat berguna untuk operasional gereja di tempat ini. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Bapak dan Ibu, mungkin ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada silakan berdiri. Apakah ada? Semuanya masih stok lama ya. Belum ada yang baru. Saya sampaikan untuk kegiatan gerejawi ya. Jadi di gereja kita ada PBD setiap hari Rabu, persekutuan doa pagi setiap hari Sabtu jam 5:30, dan persekutuan pemuda setiap hari Sabtu juga pukul 6:30 sore, ibadah siforsi setiap minggu jam 8 pagi ya. Terus ada persekutuan wanita hari Jumat sekali dalam 1 bulan. Untuk yang berulang tahun, ada adik kita Angel Tembulaka, ada Christina, ada Evelyn, dan ada Bapak Lewi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang majelis mengucapkan selamat ulang tahun. Bapak dan Ibu, mungkin yang di Zoom, kami sampaikan selamat beribadah. Mungkin ada yang di Denpasar, Pak Pendeta Fikire ada. Nah, ini salah satu yang kita utus untuk penginjilan di sana. Mohon jemaat juga berdoa untuk pos-pos PI gereja kita ya. Ada di Denpasar, ada di Palangkaraya, ada di Palu, dan ada di Kalimanis. Dan itu terus menjadi pokok doa kita supaya mereka di sana juga dipelihara oleh Tuhan dan diberi kekuatan untuk memberitakan Injil. Saya rasa itu, Pak. Kami Jemaat Misi GKRI Aletheia mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Hendra Rey yang boleh melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Di tengah kesibukan hambanya ini masih bersedia berkhotbah di minggu ini. Ya. Penuh ya Pak, 1 tahun Pak kok pelayanan. Luar biasa. Iya, kita terus berdoa untuk hambanya di dalam pelayanan melalui kota Tulung Agung dan Indonesia dan dunia. Mari kita berdoa sekali lagi untuk hambanya. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk hamba-Mu Bapak Hendra Rey yang Tuhan telah hantar ke tempat kami ini untuk memberikan dorongan untuk kami bergerak memberitakan Injil Tuhan. Itulah perintah-Mu kepada kami Tuhan. Tolonglah supaya kami setia mengikuti teladan Tuhan, datang ke dunia, menebus, menyelamatkan kami, dan menyaksikan karya penebusan-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak hanya tahu tentang Kristus, tetapi kami belajar dari Kristus yang begitu luar biasa, memberkati kehidupan kami ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami bukan lagi kami, tapi Kristus yang hidup di dalam kami, sehingga hidup kami ini memancarkan Kristus, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku hidup kami ya Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu, Pak Hendra Rey, dalam pelayanan yang sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati, dan juga memberkati keluarga, memberkati anak-anak, dan semua tempat-tempat pelayanan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga Injil Tuhan terus diberitakan melalui agenda pelayanan hamba-Mu ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Terima kasih Bapak di surga.
Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat. Kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut dengan pujian. Nama Yesus. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus beri sentosa, sukacita tak terberi. Nama itu memberi rahmat bagi orang berdosa. Sekaliannya telah dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur berlepasku, karena ku telah ditebus. Nama Yesus bersinar. Nama Yesus terus bersinar di atas laut dan darat. Penghiburan tersedia, muliakanlah namanya. Lenyaplah segala susah di depan nama itu, karena cinta nama Yesus kalah dosa dan jahat. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakar kalbu. Ku bersyukur pelepasku, karena ku telah ditebus. Kita kembalikan segala pujian, hormat, keagungan, kemuliaan bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, ulanglah ke tempat masing-masing, dengarkanlah firman Tuhan yang kita telah dengar bersama, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, silakan. Amin. 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 Ya, selamat hari Minggu. Saat tidur sunat, kecepatan dari saya.